Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini gue akan membahas ya tentang chapter ke-25 Boruto 2 Blue Vortex yang udah tersebar ya, leaks atau rumornya. Nah, karena ada banyak hal yang bisa dibahas di chapter itu, fokus gue di video pertama ini adalah tentang Momoshiki yang akhirnya muncul di manga Boruto 2 Blue Vortex. Dan bukan main-main ya, Boruto di chapter ini tiba-tiba langsung nawarin mau ngasih tubuhnya ke Momoshiki. Kenapa coba? Apa alasannya ya? Apa Boruto udah nggak mau hidup lagi? Udah nyerah gitu? Hehehe. Akan coba kita bahas lengkapnya ya. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita cekidot. Oke, jadi di chapter ke-25 ini fokus pertama yang kita bahas adalah Boruto yang terdiam merenung di Konoha tiba-tiba berpindah tempat ke semacam dimensi yang gelap gitu. Ternyata yang berpindah cuma pikirannya doang ya, karena ini adalah dunia Momoshiki. Yap, jadi seperti Naruto yang komunikasi dengan Kurama di dunia Biju kayak ini, maka ini adalah versi dunia Momoshiki pada diri Boruto. Yang sepertinya ini, itu adalah tempat di mana Momoshiki pernah dikalahkan oleh Boruto, Naruto, Sasuke, dan yang lain ya. Ingat nggak tempat itu? Hehehe. Nah yang jelas, akhirnya Momoshiki ditunjukkan di manga Boruto 2 Blue Vortex dengan pose tiduran santai kayak gini. Ngapain dia? Ternyata jawabannya adalah dia lagi depresi dan stres. Lah kok bisa? Jadi gini, Momoshiki bertanya ya ke Boruto perlu apa sampai mau komunikasi sama dia gitu. Nah dengar jawaban judes kayak gitu, Boruto jawab, mau ngobrol sebentar doang, tapi kau masih nggak ramah aja ya Momoshiki. Hehehe. Nah disinilah akhirnya Momoshiki ngaku kalau dia lagi stres. Gimana kagak coba? Boruto udah hampir mati dibunuh Kawaki. Lalu Momoshiki akhirnya terpaksa ngasih semua kekuatan dia buat bikin Boruto nggak jadi mati. Tapi bayarannya adalah Momoshiki nggak akan bisa bangkit atau reinkarnasi dari karma Boruto. Walau demikian Momoshiki masih nggak masalah ya. Yang penting hidup Boruto nanti bakal hancur karena adanya Omnipotence Eida yang bikin Boruto bertukar nasib dengan Kawaki. Ternyata Boruto masih tetap optimis menjalani hidup dan mau berjuang melindungi teman-temannya. Ya, nggak jadi seneng deh Momoshiki. Karena Boruto nggak hancur hidupnya seperti yang dia kira-kira selama ini. Sehingga sekarang, karena dia udah nggak bisa reinkarnasi dari karma Boruto, terus Momoshiki nggak bisa mengontrol pikiran Boruto, dan Boruto hidupnya nggak jadi hancur juga, bikin Momoshiki kesel dan stres. Karena dia sekarang hanya bisa diem aja di dunia pikiran ini tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, yang diharapkan sekarang adalah Boruto segera mati, sehingga jiwa Momoshiki akhirnya pun ikut mati juga, dan dia bisa terbebas dari hidup gak ngapa-ngapain yang bosenin di dalam Boruto ini. Hehehe, kasian banget ya Momoshiki. Hehehe. Tapi disinilah keseruan di chapter ini. Boruto akhirnya bilang tujuan dia ngobrol dengan Momoshiki itu apa. Yakni Boruto minta kekuatan tambahan dari Momoshiki. Jelas dengar hal itu Momo jadi makin kesel ya. Dan dia nyuruh Boruto buat segera pergi dari tempat itu. Tapi Boruto akhirnya ngasih tawaran kalau Momo mau beri semua kekuatan dia untuk membantu Boruto melawan Jura, maka setelahnya Boruto ngizinin Momoshiki untuk menguasai tubuhnya sepenuhnya. Dengar tawaran menggiurkan semacam itu, jelas Momo gak jadi ngusir Boruto dan malah terdiam, berpikir karena kaget banget ya dengan ucapan seperti itu. Gila-gila, gue yang baca juga kaget banget, kok bisa Boruto kepikiran hal semacam itu ya. Karena gini, yang gue bingungin itu, Boruto apa nggak salah? Kalau misalkan beneran Momo ngasih kekuatan, terus Jura kalah, terus Boruto ngasih tubuhnya ke Momoshiki kan? Lah, entar
Kan Momoshiki jelas bakal ngehancurin dan membunuh orang sesuka dia karena Momoshiki emang penjahat. Terus siapa yang bisa ngestop Momoshiki nanti? Kawaki? Jelas kagak ya. Kawaki aja nggak bisa ngalahin Jura. Gimana mungkin nanti dia bisa ngalahin Momoshiki yang sudah ngalahin Jura nanti? Ya nggak? Apa ini cuma taktik bohongan doang ya dari Boruto? Momo dibohongin agar mau ngasih kekuatan aja. Tapi ketika Jura kalah, Boruto nggak jadi ngasih tubuhnya ke Momoshiki. Dan malah mencoba menyedot semua cakra Momoshiki. Sehingga Momoshiki malah yang jadi lenyap. Mungkin nggak teman-teman? Hehehe. Atau tetap ke teori pertama ya, dia yakin bahwa yang bisa ngalahin dia ketika Momo udah menguasai tubuhnya itu emang bukan Kawaki, tapi Himawari, adiknya sendiri, yang mana sekarang lagi belajar bareng Kurama. Wow, kok bisa? Gimana caranya Kurama ngajarin Himawari ini? Hehehe. Akan gue bahas bagian itu karena itu emang termasuk pembahasan di chapter ke-25 ya. Tapi di video berikutnya ya teman-teman. Hehehe. Sekarang gimana pendapat kalian tentang chapter 25 bagian pertama yang berfokus pada kisah kemunculan Momo dan Boruto yang malah nawarin tubuhnya buat Momoshiki ini? Seru nggak teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih udah nonton channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga.